Perencanaan dalam menyusun kalimat yang padu dan saling berkaitan sangatlah diperlukan. Perencanaan tersebut dapat dimulai dari menentukan gagasan yang akan disampaikan penulis dan metode pengembangan gagasan. Dengan demikian, keberadaan paragraf dalam sebuah karya tulis menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat. Sebuah paragraf terdiri atas satu pokok pikiran atau satu gagasan utama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Tujuan membentuk paragraf. Penulisan paragraf sering ditandai dengan penulisan kalimat yang menjorok ke dalam. Selain itu, penulis dapat menentukan spasi untuk membedakan jarak antar paragraf. Tujuan membentuk paragraf yaitu 1. Membedakan penulisan dalam merinci ide pokok. 2. Membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. 3. Memberikan perhatian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Fungsi paragraf. 1. Mengekspresikan gagasan tertulis ke dalam kalimat yang tersusun secara logis. 2. Menandai pergantian gagasan baru setiap paragraf. 3. Memudahkan penulis dalam mengatur gagasan. 4. Memudahkan pembaca dalam memahami tulisan. Jenis-jenis paragraf. Paragraf dikelompokkan menjadi 3. Ketiga kelompok paragraf tersebut antara lain paragraf menurut posisi kalimat topik, menurut isinya, dan fungsinya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Kelompok paragraf menurut posisi kalimat topiknya dibedakan menjadi 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif, dan paragraf penuh kalimat topik. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di awal paragraf. Paragraf ini menyajikan permasalahan di awal paragraf dan kemudian menyajikan rincian atau uraian masalah. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama di akhir kalimat. Teknik penyajian ini dilakukan dengan cara menyajikan penjelasan terlebih dahulu dan kemudian menyajikan kalimat topik atau kalimat utama. Paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif-induktif merupakan paragraf yang memiliki kalimat topik atau kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir kalimat. Kalimat di akhir paragraf merupakan penegasan kembali dari gagasan utama yang terdapat di awal paragraf. Paragraf penuh kalimat topik. Paragraf penuh kalimat topik memiliki kalimat topik atau kalimat utama di seluruh paragraf. Jenis paragraf ini terbentuk dari kalimat topik atau kalimat utama dari seluruh paragraf. Hal ini menyebabkan tidak ada satupun kalimat dalam paragraf yang tidak termasuk ke dalam kalimat topik atau kalimat utama. Jenis-jenis paragraf menurut isinya. Menurut isinya, paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu paragraf persuasif, paragraf argumentatif,
paragraf naratif, paragraf deskriptif, dan paragraf ekspositoris. Jenis-jenis paragraf menurut fungsinya. Menurut fungsinya, paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka bertujuan untuk mengawali atau membuka sebuah karya tulis. Paragraf ini berfungsi untuk menghantarkan pokok pembicaraan, menarik minat perhatian pembaca, dan menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi karangan. Hal yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian pembaca adalah memberikan kutipan peribahasa, anekdot, dan definisi, memberikan uraian penting tentang pokok pembicaraan, memberikan maksud dan tujuan penulis, dan memberikan sebuah pertanyaan. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung dapat disebut dengan paragraf isi. Paragraf ini bertujuan untuk mengembangkan topik atau pokok pembicaraan yang telah dirumuskan pada paragraf pembuka. Paragraf ini berfungsi untuk menjelaskan inti persoalan, menjelaskan persoalan dengan contoh dan rincian, memberikan analisis terhadap pokok persoalan, dan mempersiapkan dasar atau landasan bagi simpulan. Paragraf penutup. Paragraf penutup berisi simpulan dari sebuah karya tulis. Paragraf ini dimaksudkan sebagai penutup atau bagian akhir dari karya tulis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian paragraf ini, yaitu 1. Sebagai bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. 2. Isi paragraf berisi simpulan. 3. Sebagai simpulan yang paling terakhir dibaca, hendaknya paragraf dapat memberikan kesan yang mendalam bagi pembaca. Syarat-syarat penyusunan paragraf. Sebuah paragraf yang efektif harus memiliki 3 syarat. Ketiga syarat tersebut adalah adanya kesatuan, adanya kepaduan, dan adanya pengembangan paragraf. Kesatuan paragraf. Suatu paragraf yang memiliki kesatuan apabila seluruh kalimat dalam paragraf tersebut membahas satu ide pokok atau gagasan. Apabila terdapat kalimat yang menyimpang dari gagasan yang sedang dibahas, maka paragraf tersebut memiliki lebih dari satu ide pokok atau gagasan. Untuk menghindari hal tersebut, penulis dapat membuat kerangka paragraf terlebih dahulu. Kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dapat tercipta apabila aliran kalimat yang dibaca lancar dan logis. Permasalahan yang muncul dalam sebuah paragraf adalah kalimat tersusun secara tidak logis dan memiliki logika berpikir yang tidak jelas. Bahkan terdapat beberapa kalimat yang tidak berhubungan dengan kalimat topik. Oleh karena itu, diperlukan pengait antar kalimat agar tercipta paragraf yang padu. Istilah pengait antar kalimat adalah kata atau frasa yang berfungsi untuk memadukan paragraf. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah penambahan keterangan dalam bentuk kalimat penjelas terhadap ide pokok atau gagasan dalam kalimat pokok. Penambahan ide atau rincian gagasan utama ini dilakukan dalam urutan yang teratur dan logis. Kerangka paragraf. Kerangka paragraf adalah suatu rancangan yang terdiri atas gagasan atau ide pokok karya tulis yang disusun secara sistematis.
Kerangka paragraf dapat dibuat sebelum menyusun suatu paragraf. Membuat kerangka paragraf digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan ide pokok paragraf dan mengembangkan paragraf. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.